Saudara-saudara, suatu kali saya menerima sebuah kado Natal. Sama seperti saudara, saya pun juga senang menerima kado, saudara-saudara. Segera saya buka kado Natal yang berasal dari seseorang itu, saudara-saudara, dan saya menemukan dua kemeja yang bagus di dalamnya. Warnanya saya suka, saudara-saudara, warna favorit saya. Saya membuka kemeja itu, saudara-saudara, dan memperhatikan ukurannya. Saya terkejut, saudara-saudara, karena itu bukan ukuran yang biasa saya pakai. Keduanya punya ukuran yang sama. Lalu saya pastikan untuk mencobanya. Ketika saya mencobanya, saudara-saudara, terlihat bahwa memang kemeja itu tidak cocok untuk badan saya. Terlalu kecil, saudara-saudara, saya tidak bisa menggunakannya. Saya menghargai niat orang yang mengirim kado itu tentu saja, saudara-saudara. Tetapi ukuran yang terlalu kecil tadi menunjukkan bahwa dia tidak terlalu mengenal saya sebagai penerima kadonya. Saudara-saudara, kita senang menerima kado itu. Apalagi ketika kado itu cocok persis dengan kondisi kita, dengan kebutuhan kita pasti menyambutnya dengan gembira. Kita sedang membutuhkan HP yang baru, ternyata kadonya adalah HP yang baru. Kita sedang membutuhkan satu barang tertentu di rumah kita, ternyata kado Natalnya tepat seperti yang kita harapkan. Nah, saudara-saudara, sadarkah tiap kali kita merayakan Natal, sebenarnya kita sedang mengingat bahwa Tuhan melalui peristiwa Natal memberikan 3 kado yang pas sesuai dengan kebutuhan kita, saudara-saudara. Karena Dia Tuhan yang mengenal kita, maka pemberiannya pun tepat pada sasaran sesuai dengan kebutuhan kita. Kado yang pertama kita terima, saudara-saudara, adalah pengampunan. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 menulis, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa melalui kehadiran Yesus Kristus, kasih karunia Allah itu, kebaikan Allah itu telah mewujud nyata. Nah, mengapa kita membutuhkan kebaikan Allah, saudara-saudara? Karena kita telah bersalah dan berdosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Banyak perbuatan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan upah dosa adalah maut. Kita tidak bisa melarikan diri dari maut atau kematian itu, saudara-saudara. Hanya masalah waktu saja. Ada kematian rohani, ada kematian jasmani yang tidak mungkin kita hindari. Tetapi bersyukur ketika Kristus hadir dan kita merayakannya saat Natal, kita menerima kado yang pertama ini. Pengampunan. Kasih karunia Allah itu menyelamatkan semua manusia. Dia mengampuni dosa manusia, Dia menyelamatkan manusia lewat kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan ini adalah sebuah kado yang tidak bisa kita beli sendiri, saudara-saudara. Bahwa Dia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita. Jadi terimalah kado Natal yang pertama ini, saudara-saudara, pengampunan yang Kristus berikan. Yang kedua, saudara-saudara, kado Natal yang kita terima adalah pengasuhan. Mari kita perhatikan Titus 2 ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kado yang kedua yang kita terima, saudara-saudara, adalah pengasuhan. Kasih karunia itu mendidik kita, saudara-saudara, untuk meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu segala yang jahat. Segala yang jahat
ditinggalkan. Keinginan duniawi ditinggalkan. Supaya apa, saudara-saudara? Alkitab mengatakan kepada kita, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kehadiran Kristus Sang Kasih Karunia itu bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa dan hukumannya, tetapi Dia mendidik kita, Dia mengasuh kita seperti seorang ayah mengasuh anaknya, seorang ibu mendidik anaknya, seorang guru mengajar murid-muridnya untuk meninggalkan segala yang jahat dan hidup di dalam segala hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kado yang kedua, saudara-saudara, yang kita terima, pengasuhan. Apakah selama ini kita adalah murid yang baik dari kasih karunia itu? Kita bersedia meninggalkan yang jahat dan menggantinya dengan yang baik. Kado yang ketiga yang kita terima melalui Natal, saudara-saudara, adalah pengharapan. Perhatikanlah Titus 2 ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Orang-orang Kristen, saudara-saudara, dikenal dalam perjalanan sejarah sebagai orang yang punya pengharapan. Dan bukankah pengharapan itu adalah bahan bakar kehidupan saudara-saudara? Anda mendidik anak Anda dengan susah payah, dengan harapan suatu kali ia akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Anda memasuki pernikahan dan memperjuangkannya dengan harapan pernikahan itu akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, pengharapan itu bahan bakar kehidupan. Dan sepanjang zaman melalui penganiayaan, melalui penindasan, melalui situasi yang tidak menyenangkan, orang Kristen bertahan karena pengharapan ini. Bahwa suatu kali kelak Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara-saudara. Dan itu adalah peristiwa yang sangat diharapkan dan dinantikan. Ia akan menghapus segala air mata dari mata kita. Saudara-saudara, orang Kristen di dalam kesulitan dan pergumulan harus selalu mengingat. Dunia ini bukan rumah kita yang kekal, saudara-saudara. Kita ada di dalam perjalanan menanti kedatangan Dia kembali. Ia yang setia pada janjinya. Ia yang menjadi jangkar bagi pengharapan kita dan daya tahan kita juga di masa pandemi ini. Jadi terimalah hadiah Natal yang ketiga, saudara-saudara, pengharapan. Nah, mari kita lihat, saudara-saudara, siapa yang tidak membutuhkan pengampunan, siapa yang tidak membutuhkan pengasuhan agar mampu meninggalkan yang jelek dan menjalani kehidupan yang baik, siapa yang tidak membutuhkan pengharapan ini. Dan karena Dia adalah Allah yang mengenal kita, saudara-saudara, 3 kado surgawi ini adalah apa yang kita butuhkan. Pengampunan, pengasuhan, dan pengharapan. Dan semua itu bisa kita terima ketika kita membuka hidup dan hati kita bagi Yesus Kristus yang kita rayakan kehadirannya pada masa raya Natal ini. Buka hati kita bagi Kristus dan terimalah pengampunan, terimalah pengasuhan, dan terimalah pengharapan. Mari kita berdoa. Di dalam masa Natal yang kami rayakan di tengah pandemi ini, kami bersyukur kami diingatkan kembali. Tuhan yang mengenal kami memberikan kado Natal apa yang kami butuhkan. Pengampunan dari segala dosa dan kesalahan kami karena karya kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Pengasuhan dari perilaku yang salah ke perilaku yang baik melalui anugerah yang terus Kristus nyatakan, dan pengharapan di dalam kedatangan Kristus kembali yang memberi kekuatan bagi kami untuk bertahan. Dan kami membuka hati kami bagi kehadiran Kristus agar pengampunan, pengasuhan, dan pengharapan ini kami terima.
Amin. Selamat merayakan Natal, saudara-saudara. Walau di tengah pandemi, jangan pernah kehilangan pengharapan karena Kristus telah lahir bagi kita. Amin.